Chandra. Agak lupa, biasanya manggilnya Mas Wilom. Mas Chandra. Sejak tahun 2000. Acaranya kan seperti itu. Untuk menyampaikan ajaran Kusumo Citra ada petugasnya, istilahnya itu pemejang. Nah, pemejang itu jumlahnya semakin berkurang sehingga dalam beberapa tahun terakhir kami menyelenggarakan kegiatan kaderisasi pemejang ini. Yang pertama kami selenggarakan di padepokan kami di Kemanuan, Bagelen, Purworejo, di rumah peninggalan Kusumo Citra sendiri. Di sana kantor pusat kami. Yang kedua juga diselenggarakan di sana, tapi dananya dari Dana Indonesia waktu itu. Nah, yang ketiga sekarang beralih ke Pagar Gunung ini warga-warga di sini juga wongkon yang belum terlalu lama terbentuk, mungkin 5 tahun ya, atau belum 5 tahun Pagar Gunung ini, belum sampai 5 tahun, dan ke generasi berikutnya. Kira sudah cukup, tidak banyak kami semua. Terima kasih kepada seluruh warga Pagar Gunung maupun ini di Kabupaten Magelang. Kalau kehidupan tidak selalu dibatasi oleh administrasi, ya mau kota mau kabupaten kerja bareng-bareng gitu ya. Pengurus Yayasan Warga Hardo Busoro, yang kami hormati perwakilan Direktorat Bina Kepercayaan, dan yang kami hormati dari pihak kepolisian, dan juga lokakarya kaderisasi pemejang ini memiliki makna yang sangat strategis. Kaderisasi adalah ikhtiar menjaga mata rantai ajaran agar tidak terputus dari satu generasi ke generasi berikutnya. Para pemejang adalah penjaga dan penerus nilai-nilai luhur. Dalam falsafah Jawa ini wujud nyata dari ajaran, mungkin mohon maaf kalau salah, derek dikoreksi. Mikul duhur mendem jero, yaitu menjunjung tinggi warisan para leluhur dan merawatnya dengan sepenuh hati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Dan yang kami hormati dari pihak kepolisian, dan juga lokakarya kaderisasi pemejang ini memiliki makna yang sangat strategis. Kaderisasi adalah ikhtiar menjaga mata rantai ajaran agar tidak terputus dari satu generasi ke generasi berikutnya. Para pemejang adalah penjaga dan penerus nilai-nilai luhur. Dalam falsafah Jawa ini wujud nyata dari ajaran, mungkin mohon maaf kalau salah, derek dikoreksi. Mikul duhur mendem jero, yaitu menjunjung tinggi warisan para leluhur dan merawatnya dengan sepenuh hati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Ki Punto Argari, saya nyuwun pirsa, kalau Hardo Busoro itu boleh tepuk tangan apa tidak? Nah, karena sambutannya dari Direktur KMA bagus sekali, mari kita tepuk tangan. Saya itu dari tadi kok antem, ojo-ojo pancen ora oleh tepuk tangan. Boleh ternyata. Ya. Yang mana dalam sudah dikemukakan oleh Pujangga Ronggo Warsito bahwa inilah saatnya zaman kolo tidur, gitu ya, zaman edan, ora edan, ora keduman. Kalau nggak ngedan nggak bisa ikut menikmati. Gitu. Nah, itu seakan-akan kok terjadi ya sekarang ini. Kalau kita mengikuti dunia polek sosmed kita. Nah, kita janganlah terseret atau terkecoh atas permainan yang sedang ada itu, istilahnya permainan dunia. 2020 dan kita tentu tetap teguh, menghormati, 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 menghormati,
dengan kuat ya, menjaga diri tidak terbawa oleh arus sosmed. Ingat ya, tadi dari membaca sampai menginterpretasi sampai menyimpulkan itu ada prosesinya, tidak langsung membaca langsung menyimpulkan begitu ya. Karena seorang ibu adalah dunia awal yang anak-anak itu mengenal berbagai macam yang ada di dunia nantinya. Kalau saya bandingkan, ketika saya menjadi ibu muda dan saya membandingkan dengan ibu-ibu muda yang sekarang, bukan saya terus, wah kok saya semua gitu, enggak ya. Tetapi zamannya saya, ketika menina bobokan anak, ketika kita sedang menyusui anak, kita itu begitu menghayati ya peran kita sebagai ibu. Kadang kita bokongi, nyanyi-nyanyi, tak lela lidung, ada perkataan ajuk menengok anakku sing ayu. Aku ayu toh, itu kan kedengaran dari anak. Tak kadang besok urip mulya dadi satria utama. Nah, itu sudah masuk ke dalam telinganya. Tetapi kalau ibu-ibu muda sekarang nyusu itu sambil main HP dan kadang-kadang kalau lucu ketawa sendiri. Ya enggak ibu-ibu? Anak-anak kita begitu enggak ibu-ibu? Nah, itu si anak itu, loh, kok mamaku, kok ibuku bujuk dewe ya? Nah, itu kan menjadi sebuah pertanyaan di dalam hati kecilnya ya. Dia baru bisa melihat wajah ibunya loh ketika nyusu itu. Tapi tak, ibunya bujuk dewe. Ibunya meremut dewe karena membaca BA yang nggak baik kali ya. Nah itulah nilai-nilai itu yang sudah hilang. Ini kalau diteliti ini akan menjadi penelitian antropologis yang sangat bagus banget, yang nantinya bisa untuk merubah bagaimana perilaku mulai dari awal pernikahan, bagaimana itu bisa disulitkan begitu supaya apa? Supaya kita memiliki anak yang utuh secara rasa, utuh secara batin, utuh secara nalar dan logika. Dunia akademis, dunia kampus, bulur dosen, kita ke komunitas Pahoman Sejati. Mas Kikis ini ketua MLKI Kabupaten Magelang, beliau juga adalah seorang dalang muda. Beliau pelestari ajaran yang diwariskan dari para leluhurnya. Jadi kita akan mendengarkan cerita dari Mas Kikis bagaimana proses pembelajaran terhadap komunitas Pahoman Sejati yang sudah mungkin umurnya sudah berapa tahun? Sudah bertahun-tahun pokoknya. Kepada Mas Kikis kami persilahkan, sumonggo. Purwokerten saderengipun kula nglajengaken matur langkung rumiyin supados boten ngantuk nggih. Niki saya sore wayahe jane nek lenggar ngeten iki terus kados tiang ngimpi. Dados ngeten iki. Mireng ning kaya teng awang-awang ngoten. Mergane pun saya. Karena sudah capek. Dados kula kepengin cara bahasa kerene SPK. Cara bahasa kerene. Wis pokoke waton bengok-bengok ngoten nggih. Kula matur mangke. Kula badhe matur kula sinten panjenengan wangsulan kula tiyang Jawa. Ngoten nggih. Kula matur kula sinten lajeng dipun wangsuli kula tiyang Jawa. Ngaten. Dipun wiwiti monggo. Kula sinten? Kula tiyang Jawa. Kula sinten? Kula tiyang Jawa. Kula sinten? Kula tiyang Jawa. Matur nuwun, mbok bilih namung sawetawis kados ngaten menika saged ndadosaken napa semangat enggal. Napa kula panjenengan boten bangga kalian leluhur Jawa? Menawi boten wonten leluhur Jawa, kula piyambak kula panjenengan kula saged mestani mesti boten badhe wonten. Anane kula, anane panjenengan menika amargi wonten leluhur tanah Jawa. Wonten. Nyuwun pangapunten, boten rasis, boten
boten kula gepok singgol kawula sanes. Nanging nuwun sewu ingkang kanthi estu, nyuwun pangapunten estu. Kula piyambak menika asring mireng. Sing jenengane leluhur dudu leluhure dhewe. Kowe panjenengan engket laire kapan, sedane kapan. Ngoten. Jenengan engket-engket. Laire kapan, sedane kapan. Lah kok mbahne buyut wae ora ngerti lho. Niku nuwun sewu lho. Mbahne buyut niku nembe 3 keturunan. Baru 3 keturunan kita sudah lupa. Nggih. Nyuwun pangapunten estu. Bilih menawi kula panjenengan mengagumi leluhur orang lain, silahkan, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai lupa dengan leluhur kita. Nah, niki pengalaman kula pribadi. Kula niku apal kali sejarah monco, apal kali sejarah monco. Sing diagung-agungke kelahirane kapan, sedane kapan, saged kula waos, saged kula apalke. Lah bareng mbahku buyut ki ambak niku asmane wae kula lali. Mbahku buyut ki asmane sapa ya? Beliau banyak melakukan kajian-kajian literasi tentang sesaji yang ada di Indonesia, termasuk literasi tentang naskah-naskah di seputar Merapi Merbabu. Beliau juga adalah pemilik Rumah Budaya Kahanan. Kepada Mas Hano kami persilahkan. Matur nuwun. Salam budaya. Salam budaya itu. Ini khas Jogja. Baleni. Aslinya Muntilan. Baleni. Wes kuwi iki bukaane kuwi wae kok. Ale Jawa burung do iso baleni. Asli budaya. Ini Jawa baleni. Karena saya orang Muntilan, waktu kecil itu saya selalu terpesona dengan Merapi Merbabu. Kalau lihat gunung itu wah indah. Mungkin Merapi Merbabu itu satu pasangan yang indah bagi saya kecil. Waktu sekolah pun kalau disuruh gambar mesti gambarnya Gunung Merapi dan Merbabu. Hampir semua orang Muntilan kalau cerita sama, gambarnya Merapi Merbabu. Terus dari saya bergelut dalam dunia budaya, terutama literasi, ternyata di Merapi Merbabu itu ada naskah yang mengejutkan, yaitu naskah Merapi Merbabu. Naskah Merapi Merbabu inilah yang menjadi ketertarikan saya. Saya membaca pertama kali di laporannya Tempo, terus kebetulan saya juga punya perpustakaan di Rumah Budaya Kahanan itu ada perpustakaan yang mengkhususkan buku-buku tentang Jawa, dan koleksi yang saya selalu incer itu naskah-naskah Merapi Merbabu, dan itu sulitnya setengah mati. Hampir tidak ada di pasaran, karena kalau biasanya dicetak itu yang nyetak Perpustakaan Nasional, dan itu tidak dijual belikan, terbatas. Jadi informasi itu sangat terbatas, padahal bagi saya itu melihat laporan-laporan tentang Merapi Merbabu itu sangat menarik. Jawa Tengah selain ada peninggalan yang sifatnya artefak arkeologi, sebetulnya arkeologi itu masih kurang kalau belum ketemu filologi. Naskah filologi ini yang saya melihat di Borobudur, di Merapi Merbabu itu ada sekitar 1000 naskah ketika awal kali ditemukan. 1000 itu banyak sekali untuk sebuah naskah era dari abad ke-9
sampai era Kartosuro. Itu suatu keilmuan yang sangat luar biasa dan itu jarang diperhatikan oleh kalangan pemerhati, akademisi maupun juga pelaku budaya. Sweet, ho, ha, ha.